Buku ini bagus dan layak untuk dibaca. So, feel the fear and do it anyway. Halo, saya Johan Anindito. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai sebuah buku yang sangat menarik dari Susan Jeffers. Feel the fear and do it anyway. Terjemahan bebasnya kurang lebih adalah rasakan ketakutan dan lakukan saja. Buku ini direkomendasikan untuk Anda yang mungkin masih berusaha berdamai dengan kekhawatiran-kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan yang dialami. Seperti juga halnya dengan saya. Kekhawatiran baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin pernah atau malah sering merasa takut ketika dihadapkan pada situasi yang baru atau ketika harus melakukan sesuatu yang baru. Khawatir ketika diminta untuk menyampaikan presentasi misalnya, atau takut ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Khawatir ketika dipindahkan di bagian lain dalam pekerjaan, atau khawatir tidak berhasil dalam ujian, atau khawatir ketika memulai usaha, khawatir lamarannya ditolak, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Buku ini mengutarakan konsep bahwa walaupun ada beberapa level ketakutan, pada dasarnya semua ketakutan bermuara ke satu hal, yaitu kekhawatiran kita tidak bisa mengatasi apa yang mungkin terjadi kepada kita. Jika kita berpikir bahwa semua hal yang mungkin terjadi pada kita bisa kita atasi, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk merasa takut. Paling tidak ada alasan untuk menghindar dari ketakutan. Gagal dalam presentasi misalnya, tidak akan membuat dunia runtuh kan? Orang-orang akan cepat melupakannya. Kita bisa mengatasi konsekuensinya, jadi kenapa harus takut untuk melakukannya? Feel the fear and do it anyway. Buku ini menyarankan bahwa untuk berdamai dengan ketakutan, cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan percaya diri bahwa kita bisa mengatasi semua hal yang mungkin terjadi pada kita. Susan Jeffers juga mengatakan bahwa ada 5 fakta mengenai ketakutan. Fakta pertama, ketakutan tidak akan pernah habis. Selama kita hidup dan berkembang, ketakutan-ketakutan baru akan selalu ada. Ketakutan akan muncul ketika kita mencoba keluar dari comfort zone kita. Fakta kedua, satu-satunya jalan untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapi dan melakukannya. Ketika kita berhasil mengatasi ketakutan, kita telah berhasil memperluas comfort zone kita. Semakin sering Anda berkonfrontasi dengan ketakutan Anda, maka Anda akan semakin berkembang. Fakta yang ketiga, satu-satunya jalan untuk berdamai, feeling better dengan ketakutan, kembali lagi adalah dengan menghadapi dan melakukannya. Fakta yang keempat menurut Susan Jeffers adalah bahwa semua orang akan merasa takut ketika keluar dari comfort zone. Tidak hanya Anda. Ketika Anda merasa canggung, takut, atau tidak percaya diri ketika berada di suatu acara yang belum pernah Anda hadiri sebelumnya misalnya, jangan khawatir, semua orang mengalami hal yang sama. Seorang orator ulung pun akan mengalami kekhawatiran ketika diminta untuk berbicara mengenai sesuatu yang tidak dikuasainya. Bahkan seorang presiden pun saya yakin akan merasakan ketakutan ketika melakukan hal yang baru. Ketakutan adalah sifat alami manusia. Ketakutan adalah anugerah dari Allah yang membuat kita selalu waspada. Fakta kelima adalah berkonfrontasi dengan ketakutan akan lebih tidak menakutkan daripada hidup dengan dibayangi oleh ketakutan itu sendiri. Jika kita menghindar dari ketakutan, lamanya kita akan dibayang-bayangi oleh ketakutan tersebut. Kita tidak akan pernah lepas.
Namun ketika kita berani menghadapi ketakutan, maka kita akan mengalahkannya dan kita akan merasa lebih baik dengan apa yang sudah kita capai. Siap untuk menghadapi ketakutan-ketakutan selanjutnya. Karena kita yakin bahwa kita akan bisa mengatasi semua hal, semua konsekuensi yang mungkin datang dan terjadi dalam hidup kita. Buku ini bagus dan layak untuk dibaca. So, feel the fear and do it anyway.